Guys, welcome to Automotive Mania guys. Kali ini saya mau bahas New HR-V 2023 ya guys. Ini New HR-V ini saya beli di bulan Maret 2023 guys. Di video sebelumnya sudah bikin 6 bulan pemakaian New HR-V guys. Sekarang ini saya pakai dari bulan Maret ya guys 2023, sekarang Desember 2024. Artinya saya udah pakai kurang lebih hampir 2 tahun ya guys. 3 bulan lagi saya udah pakai 2 tahun nih guys. Jadi yang saya rasain selama hampir 2 tahun ini nggak ada masalah sih guys. Jadi masih lancar jaya aja, nggak pernah ada trouble yang vital gitu, nggak ada guys. Untuk konsumsi BBM itu dari pertama saya beli sampai sekarang tuh stabil ya guys. Oh iya, saya suka pakai kadang-kadang weekend tuh saya pulang ke luar kota nih bolak-balik. Jadi dalam 1 bulan itu bisa 4 kali saya keluar kota bolak-balik guys. Itu average-nya guys. Kalau sekarang itu di sekitar 112 guys, 112. Kecuali kalau misalnya kita udah dari pulang keluar kota, kita dinolin lagi segala macam, itu average-nya bisa lebih dari 112. Ini dalam kotanya, ini dalam kota Bandung guys, yang benar-benar macet luar biasa. Itu jarak 16-17 kilo aja bisa 2 jam kalau jam pulang kantor guys. Untuk kilometer sendiri sekarang udah di kilometer 15.800 guys. Jadi hampir 2 tahun pemakaian, kilometer di 15.000. Mobil juga nggak ada yang sempurna guys ya. Untuk New HR-V juga ada yang saya nggak suka guys. Salah satu contoh yang nggak saya suka tuh adalah fitur MID-nya yang biasa aja menurut saya, kalah sama Wuling Almas yang komplit ya, ada tekanan ban segala macamnya. Untuk yang berikutnya yang saya nggak suka dari New HR-V ini, mungkin sebenarnya bukan yang nggak suka guys ya. Sebenarnya untuk tipe E, ini kebetulan saya pakai tipe SE. Untuk tipe E itu dia profil bannya di 60 kalau nggak salah. Jadi untuk ukuran velgnya dia di 17, tapi profil bannya 60. Jadi dia lebih empuk dibanding tipe SE ini guys. Untuk tipe SE ini kan dia ringnya 18 dan profil bannya di 50. Jadi untuk jalan yang agak berlubang itu ada sedikit kerasa guys. Jadi lebih empuk, lebih kerasa empuk itu di tipe yang E malahan. Tipe yang di bawahnya yang profil bannya itu sekitar kalau nggak salah 60 dan peleknya itu ring 17. Nah itu aja sih. Kalau misalnya kekurangan yang lain apa ya, kalau menurut saya konsumsi BBM-nya dia irit, oke. Terus gak pernah ada masalah apa gitu ya. Kayak misalnya ada beberapa mobil baru, keluaran baru, seperti misalkan lampu remnya udah mati atau segala macam, ini sih aman-aman aja ya. Untuk ban sendiri di New HR-V ini sebenarnya malah saya dari 4 ban guys, itu 3 bannya itu udah kena tambal guys. Jadi ketika pulang keluar kota bolak-balik tuh pasti aja ada yang kempes. Itu 3 ban, udah 3 ban yang jadi korban apa ya, luar biasanya paku itu guys. Bahkan ada 1 ban itu yang kena skrup guys, skrup 10 kalau nggak salah. Itu kan luar biasa, bisa masuk ke ban, biasanya kan paku segala macamnya. Untuk AC nih guys masih aman, masih dingin banget. Untuk 2 tahun pemakaian gak ada masalah. Mungkin mobil lain juga sama ya. Kok ya, saya ingat kekurangan yang bener-bener menurut saya tuh adalah kualitas audionya guys. Bayangin guys, untuk harga mobil yang hampir setengah miliar, ini kualitas audionya tuh menurut saya kalah dengan mobil saya yang dulu, yang Yaris Lele ya. Yaris Lele 2016 itu kualitas audionya tuh lebih nendang gitu guys. Kalau ini dia volumenya udah sampai 30 pun nggak masih kurang gitu guys. Kekurangan dari HR-V ini mungkin. Nah kalau misalkan untuk mobil lain seperti mobil kebetulan teman saya itu, dia mobilnya Freed, itu juga sama sih, audionya kurang gitu. Mungkin ini jadi PR buat Honda ya, buat Honda, sekali lagi buat Honda. Kenapa kualitas audionya itu untuk kelas-kelas di sini ya bisa kalah dengan Toyota guys. Toyota itu kualitas audionya bagus ya. Cuman kalau Honda menurut saya dia lebih ke identitas ya, lebih ke prestis lah gitu.
Oke, selanjutnya apa ya, tempat minuman di sini banyak sih sebenarnya. Ini saya yang selalu suka dari mobil New HRV ini, tempat minumnya dia banyak guys, banyak laci juga. Nah ini nih, saya paling nggak suka kalau mobil tuh dia yang hampir nggak ada lacinya guys. Jadi kalau misalnya kita naruh buat kayak e-tol apa segala macam tuh susah. Ini kebetulan New HRV udah menunjang itu semua lah guys. Untuk kecepatan saya di tol pernah, saya sendiri di tol pernah bawa mungkin sekitar kecepatan 150 ya. Ini kecepatannya kan maksimal di 220 di MID-nya. Cuman saya pernah kecepatan di 150 tuh masih ada sih sebenarnya gasnya, cuma saya udah nggak berani. Saya juga kenapa saya nggak berani, karena saya udah berkeluarga dan inget anak guys. Kalau suatu terjadi apa-apa juga karena 150, karena dia nyusul susah disusul gitu, maksudnya ketika saya susul dia ngebut lagi akhirnya saya tembus di 150. Untuk jok sih sebenarnya dia empuk ya, kalau menurut saya dia apa ya, menunjang lah. Nah untuk mobil saya sebelumnya nih, sorry untuk Yaris, saya sakit pinggang guys kalau misalnya saya untuk pergi jauh gitu di atas 100-200 kilo tuh, ketika saya turun tuh saya suka sakit pinggang. Ini kebetulan di HRV ini enggak sih, jadi aman-aman aja. Untuk fitur lainnya ya apa ya, untuk mobil kayak gini ya kebetulan di tipe SE ini dia udah panoramik ya, walaupun panoramiknya dia masih manual kayak gini, dan yang belakangnya juga masih dibuka secara manual. Oke guys, gitu aja pengalaman saya make hampir 2 tahun di New HRV. Jadi overall nggak ada masalah sama sekali, kaki-kaki masih aman, digeder luar kota tiap minggu selama sebulan 4 kali ya bolak-balik, itu masih aman-aman aja, nggak ada bunyi apapun itu. Padahal mungkin teman-teman tahu semua jarak dari Bandung ke Sukabumi, kebetulan itu kan jalannya di Ciranjang apa itu kan duduk gitu lah, jadi Cipatat kayak gitu-gitu. Inilah apa, jalannya kurang bagus gitu kan, jadi nggak mulus gitu, nggak kayak tol, jadi ya aman-aman aja sih. Oke guys, gitu aja sementara 2 tahun, hampir 2 tahun pemakaian di New HRV. Nah selanjutnya kalau misalkan ada trouble, nanti saya juga bakal upload. Ada trouble apa, misalkan di mesin apa, ada misalkan overheat atau apa, saya bakal upload lagi nih berita kelanjutannya dari New HRV ya. Oke guys, gitu aja. Salam sehat selalu dari Otomotif Mania. Salam sehat selalu guys.